Mencium adanya jejak ilmu sangkit, tepatnya sebuah ilmu gangguan penyakit jarak jauh yang di dunia kebatinan dikenal sebagai sangkit sarira rumat, yaitu ilmu pengiriman penyakit melalui media rumah dan ruang tinggal. Ilmu ini termasuk dalam kategori santet penyakit lambat, di mana korban nggak langsung tumbang, tapi disiksa secara perlahan-lahan dengan penyakit aneh yang nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus yang kami angkat kali ini adalah sebuah pengalaman nyata yang kami dokumentasikan langsung saat melakukan pengobatan spiritual terhadap seorang pasien yang telah berjuang selama lebih dari 1 tahun menghadapi penyakit misterius, bentol-bentol di seluruh tubuh yang nggak kunjung sembuh. Awalnya keluarga pasien menduga bahwa ini hanya sekedar alergi biasa, reaksi kulit yang muncul dianggap disebabkan oleh makanan atau udara. Namun, waktu demi waktu berjalan dan kondisi pasien justru semakin parah. Bentol-bentol muncul lebih luas disertai rasa panas, gatal yang menyiksa, bahkan luka-luka kecil akibat garukan yang nggak tertahan. Obat-obatan salep nggak bekerja, resep dokter pun silih berganti dicoba, hingga akhirnya pasien sempat dirawat intensif di rumah sakit. Namun nggak ada perubahan berarti. Diagnosa terakhir dari pihak medis menyebut bahwa pasien kemungkinan menderita kusta, sebuah vonis yang cukup berat diterima oleh keluarga. Namun, lagi-lagi, meski sudah mengikuti seluruh prosedur pengobatan dari rawat jalan, konsumsi antibiotik jangka panjang, hingga terapi kulit, hasilnya tetap nihil. Tubuh pasien tetap diselimuti bentol-bentol merah yang terasa panas dan menyakitkan, bahkan membuatnya sulit tidur dan kehilangan percaya diri. Dalam kondisi itulah, keluarga pasien memutuskan untuk menempuh jalur alternatif. Pengobatan spiritual. Kebetulan lokasi rumah pasien masih dalam jangkauan saya, sehingga saya bisa langsung datang ke lokasi, membawa peralatan khusus dan melakukan penanganan secara total di tempat. Disinilah kisah ini dimulai. Begitu saya tiba, saya merasakan aura aneh yang dekat di sekitar rumah pasien. Ada getaran energi yang nggak biasa, bukan sekedar aura kelelahan atau stres, tapi lebih dalam, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menempel di rumah itu. Naluri spiritual saya langsung membaca kemungkinan adanya gangguan energi negatif atau yang biasa disebut aura rumah sakit, yaitu sisa-sisa energi penyakit yang mengendap terlalu lama dalam suatu ruangan dan tidak pernah dibersihkan secara spiritual. Saya pun langsung melakukan deteksi energi di seluruh ruangan. Saya berjalan dari kamar ke kamar, menyapu pandangan dan rasa terhadap titik-titik tertentu. Di sudut ruang tamu, di atas kusen pintu kamar pasien, dan di area belakang rumah. Saya mencium adanya jejak ilmu sangkit, tepatnya sebuah ilmu gangguan penyakit jarak jauh, yang di dunia kebatinan dikenal sebagai sangkit sarira rumat, yaitu ilmu pengiriman penyakit melalui media rumah dan ruang tinggal. Ilmu ini termasuk dalam kategori santet penyakit lambat, di mana korban nggak langsung tumbang, tapi disiksa secara perlahan-lahan dengan penyakit aneh yang nggak kunjung sembuh walau telah berobat medis. Ilmu sangkit jenis ini biasanya dikirimkan karena iri, dengki, dan rasa tidak suka terhadap korban atau keluarganya. Bisa jadi karena masalah warisan, asmara, konflik pribadi, atau persaingan usaha. Sangkit ini tidak menyerang secara frontal, tapi masuk melalui media yang kita anggap aman, air minum, bau ruangan, atau bahkan kontak benda harian. Dan hebatnya, sangkit ini nggak meninggalkan bekas mistik yang mencolok, sehingga sulit dibedakan dari penyakit medis biasa. Inilah sebabnya banyak korban terlambat menyadari bahwa yang mereka derita berasal dari jalur gaib. Proses pengobatan pun saya mulai. Pasien saya mandikan langsung dengan kembang 7 rupa sebagai simbol pembersihan diri lahir batin. Namun bukan sekedar bunga biasa. Air mandinya sudah saya doakan khusus dengan mantra pembersih energi negatif. Dan bunga yang digunakan dipilih berdasarkan kekuatan aura dan elemen penetral energi sangkit, termasuk bunga melati putih untuk memurnikan, kenanga untuk melunturkan energi gelap, serta bunga kantil sebagai penghantar doa. Saat dimandikan, pasien sempat menangis, bukan hanya karena dinginnya air atau malu, tapi karena ia merasa seperti ada beban berat yang rontok dari tubuhnya. Energi negatif yang selama ini membebaninya perlahan mulai terangkat. Proses ini memang bukan sekedar ritual, tapi juga pembersihan frekuensi jiwa yang sudah lama terpenjara dalam getaran penyakit. Setelah mandi spiritual, saya lanjutkan dengan penempelan energi laduni di beberapa titik tubuh pasien, terutama di punggung, tengkuk, dada, titik-titik yang paling sering menjadi tempat persembunyian energi kiriman. Di waktu yang sama, saya juga menyalurkan energi getar sukma, teknik khusus yang selama ini saya gunakan dalam metode laduni getar jiwa.
yaitu metode pengobatan yang menggabungkan antara ilmu hikmah tingkat tinggi dan frekuensi alam bawah sadar. Setelah sesi pembersihan selesai, saya kembali keliling rumah, kali ini untuk melakukan pembersihan aura ruangan. Saya bakar dupa khusus dan menyiramkan air doa di beberapa titik penting rumah, termasuk kusen pintu, ventilasi, dan pojok-pojok gelap. Saya bacakan juga doa-doa pelindung agar energi sangkit nggak bisa kembali masuk ke rumah tersebut. Kisah ini bukan sekedar testimoni, ini adalah peringatan nyata bagi kita semua, bahwa di balik penyakit yang nggak kunjung sembuh, bisa saja tersimpan faktor spiritual yang terabaikan. Dunia medis punya logikanya, tapi dunia spiritual pun punya jalurnya sendiri. Keduanya nggak perlu saling menyangkal, justru bisa saling melengkapi. Saya nggak mengajak siapapun untuk mempercayai saya sepenuhnya, tapi saya mengajak Anda untuk membuka mata, bahwa nggak semua yang nggak terlihat berarti nggak ada. Kadang apa yang nggak bisa dijelaskan secara medis justru bisa disembuhkan melalui jalur kebatinan dan penyelarasan energi jiwa. Dan bagi saya pribadi, ini bukan soal pamer kehebatan, ini soal tanggung jawab batin.